hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam rangka memerdekakan diri kita, dalam rangka memerdekakan bangsa dan negeri kita, merdekakanlah yang pertama setiap individu dan pribadi kita dari cengkraman hawa nafsu. Ya, kenapa orang-orang yang terbebas jiwanya dari cengkraman hawa nafsu, insya Allah surga tempatnya nanti. Dan orang yang terbebas dari hawa nafsu, di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at Allah sampaikan, wa amma man khafa rabbahu maqama rabbahu wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannatal ma'wa. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang senantiasa merasa takut dengan keagungan Tuhannya, wanahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan diri dari cengkraman hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, maka ia akan mendapatkan tempatnya di surga pada saatnya nanti. Artinya apa? Bahwa siapapun yang mau merdeka, bebas dari segala apa-apa, maka bebaskanlah dirinya dari cengkraman hawa nafsu. Kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu ini senantiasa mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, illa ma rahimahullah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Satu, jadi setiap kita kalau kepengen merdeka, maka bebaskanlah diri kita dari nafsu. Lalu yang kedua, bebaskanlah diri kita dari perbuatan syirik. Ya, betapa luar biasa kehidupan saat ini dirasakan oleh banyak kalangan. Saya banyak ngisi pengajian juga di perhotelan Nusa Dua sana. Saat ini lesu. Hotel-hotel di Nusa Dua bintang 5 itu lesu. Karena perekonomian juga dirasakan merata ke seluruh wilayah dalam kondisi ya sedang tidak begitu baik. Nah, tidak sedikit orang-orang yang terkondisikan sulit, tidak sabar dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Saya sering ngeliat di YouTube, kok pada larinya ke pesugihan. Saya suka dengerin cerita di Mang Ae itu ya, kan orang Cirebon ya, la ilaha illallah. Sampai tega numbalin istri kan gitu. Mungkin saking dendamnya tuh sama istri, ya udah tumbalin aja kan gitu. Cerewet terus gitu, tumbalin sekalian gitu ya. La ilaha illallah. Bebaskanlah diri kita, merdekakan diri kita dari perbuatan syirik. Syirik itu menduakan Allah. Jadi syirik itu mudah terjadi. Maka rasanya saya jauh untuk masuk ke surga, karena boleh jadi dari ucapan saya sendiri terlontar kata-kata syirik. Syirik itu bisa terjadi disebabkan karena ucapan, bisa juga melalui perbuatan. Contoh yang ucapan, Mbak, jenengan sakit apa kok kelihatan pucat sekali? Aduh mas, lama saya udah sakit, berobat kemana-mana, belum juga sembuh. Oh alah, udah coba belum ke dokter ke dokter Parman? Itu dokter hebat.
bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Semua penyakit pasti sembuh oleh dokter itu. Itu sudah syirik ucapannya. Kenapa bisa begitu? Dokter ini gak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Kesembuhan penyakit itu dari Allah. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Dokter itu hanya perantara. Buktinya apa? Wong dia aja nanya apa yang dirasakan gitu ya. Baru pusing. Bapak kapan merasakan pusing? Setiap akhir bulan. Itu wajar itu. Penyakit rutin datang gitu ya. Penyakit rutin itu. Nggak usah berobat ke dokter, nanti awal bulan sembuh lagi kan ya. Sembuh lagi. Iya, datang ke kantor pos awal bulan sehat lagi kan itu. Ambil gaji pensiunan nih di kantor pos ya. Nah, ya. Kalau kita merasa yakin bahwa dokterlah yang menyembuhkan penyakit, udah perbuatan syirik itu, syirik ucapan. Berobat aja ke sana, bagus kok, pasti sembuh. Wah, dokter aja nggak bisa memastikan sembuh. Dokter kan hanya tanya dan coba-coba dengan ini, kan gitu ya, dengan obat ini. Cuman yang repot ini kan ada yang sakit flu obatnya itu, sakit kepala juga itu, ada yang pegelinu itu gitu aja. Aduh, la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Syirik itu adalah menduakan keberadaan dan kemampuan Allah. Yang melalui perbuatan seperti apa? Kita datang tuh, bapak jualan bakso, sepi sekali. Diarahkan sama tetangganya, mas, tekon yang ngerogoh jampi, wah, mati ngerogoh jampi. Langsung udah dicurigai itu ya. Pantesan dia setiap dagang bakso tuh pakainya kolor hijau terus. Perbuatan syirik, bebaskan kita dari perbuatan syirik baik perkataan maupun perbuatan ya. Lalu yang ketiga, merdekakanlah diri kita dari kebiasaan hidup hedonis. Hedonis itu kemewahan yang dipaksakan ya. Tidak sedikit saya nyampaikan, terutama di ibu-ibu ya. Terkadang kan istri kita baru beli baju gitu ya, baju lagi, pak ini harus sesuai soalnya gini. Itu suaminya sampai kurus mikirin cicilan itu, mikirin cicilan seragam ini istrinya itu. Itu dah, belum lagi minta gelang, dibelikan tasnya pokoknya harus sama dengan kerudung dengan bajunya, mikir suaminya pusing lagi. La ilaha illallah. Ditinggal mancing pulang berantem lagi kan di rumahnya. Itu yang namanya mancing kan kebanyakan pelarian aja ya. Saya paling gak sabar. Dengerin Pak, orang yang suka mancing itu seumur hidup nggak bakalan maju. Dengar. Benar nggak? Iya kan? Kalau maju langsung nyebul. Mundur selamat, maju nyemplung ke kolam dia. Nah, iya. Hindarkan, merdekakan diri kita. Udahlah, apa adanya aja. Kata Rasulullah Muhammad SAW, di saat sedang ada pengajian, tiba-tiba ada orang berteriak, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah, meja. Apa ya Rasul? Meja, lu kata-kata. Istakandani kowe. Ada apa ya Rasul? Hartamu hanya 3, kata Rasul. Apa yang masuk ke dalam perutmu itu hartamu.
Kita punya makanan banyak di rumah, belum tentu itu harta kita. Ada yang sudah nyetok daging per bulan 30 kilo. Tiba-tiba baru nyampe hari ketiga udah teng-tengan tuh otaknya. Teng. Pas dibawa ke rumah sakit, aduh bapak darah tinggi, ini nggak boleh lagi makan daging. Padahal stok dagingnya banyak. Ternyata walaupun ada di rumah belum tentu harta kita. Kata Rasulullah, apa yang masuk ke dalam perutmu itu adalah harta. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu pakai itu adalah hartamu. Kita punya baju banyak belum tentu bisa dipakai secara keseluruhan. Ya, masya Allah. Ya, terkadang ada ponakan datang tuh dari Jawa. Wih, mas pecinya bagus sampai mau banget, dah ambil kata gitu ya. Batiknya juga bagus, kayaknya serasi. Mau udah ambil. Ternyata bukan harta kita. Ya. Bapak punya motor 3, yang dipakai kan cuma 1. Ya. Sekaya apapun bapak, nggak pernah ngelihat orang kaya punya motor 5 dipakai sekalian kayak. Paling 1 yang dipakai. Apa yang kamu kenakan kata Rasulullah itu adalah hartamu. Harta kita itu apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang kita pakai, dan yang ketiga apa yang pernah engkau sedekahkan itu adalah hartamu. Jadi ya hindarkan, merdekakan diri kita dari hidup yang hedonis, sok kaya, sok hebat, padahal kita menderita. Ya. Biar miskin asal sombong awat itu ya. Ribet jadinya. Orang bahagia itu kan tidak harus banyak hartanya. Ingat, syaratnya hanya 3 kata Rasulullah. Hidup bahagia itu bisa terpenuhi karena 3 hal. Pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang bangun pagi dalam kondisi sehat. Nah, itu syarat pertamanya. Kan banyak orang yang bangun pagi tiba-tiba stroke ya. Berarti nggak bahagia hidupnya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi sehat. Ya, langsung bangun. Kalau bisa sih pas baru bangun, baru sadar itu kan nyawanya belum ngumpul katanya ya. Jangan langsung bangun, memang nggak boleh. Dalam teori ilmu kesehatan, makanya kita baru sadar dari bangun itu, bacalah doa. Ya, karena berarti kita hidup tuh. Kan karena kata Allah itu dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menggenggam jiwa orang yang mati dan orang yang dalam kondisi tidur. Dan Allah mengembalikan jiwa orang yang belum saatnya mati. Jadi kalau kita sedang tidur dalam kondisi setengah mati sebenarnya. Makanya kenapa ketika kita jiwanya dimasukkan kembali, maka kita hidup itu bersatu antara roh dan raga kita. Dianjurkan untuk berdoa. Jiwa kita ketika tidur hilang. Nggak ada jiwa dalam diri seseorang yang sedang tidur. Buktinya apa? Nah, bapak tidur nggak pakai kaos, cuma pakai sarung tanpa celana dalam. Pas jelang subuh itu sarungnya ada di kolong ranjang. Apa bapak selama tidur merasa malu? Enggak. Kenapa? Jiwanya hilang. Ada orang gila telanjang di tengah jalan, pinggir jalan, jalan-jalan tanpa pakaian. Apa merasa malu? Enggak. Kenapa? Jiwanya hilang. Makanya kenapa kita bangun tidur dianjurkan untuk baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nasyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah apa? Menghidupkan. Alladzi ahyana, menghidupkan kami, ba'da ma amatana, yang setelah mematikan kami. Maka doa yang bagus setelah itu langsung mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma ighfir li dhunubi. Mohon ampun kepada Allah.
Nah setelah itu barulah melek terus bangun. Bangun pun jangan memaksakan. Kalau orang yang sudah usia di atas 50 itu nggak boleh langsung dari tempat tidur langsung bangun begitu ya. Tapi miring dulu menggunakan tangan untuk bangun. Karena ini perlu kestabilan. Yang bagus itu kan sebelum subuhnya udah mandi ya, udah mandi seger dan gak bakalan sakit insya Allah kalau orang yang sudah terbiasa mandi sebelum subuh, insya Allah. Asalkan jangan habis begadang gitu ya. Kalau habis begadang terus mandi biasanya justru sakit masuk anginnya. Nah lalu berikutkannya, untuk merdekakanlah diri kita dari segala sesuatu ya unsur yang penguasaan orang luar dalam sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Andaikan kita mampu memerdekakan diri dari segala sesuatu yang tadi saya sebutkan, insya Allah diri kita akan senantiasa merdeka. Merdeka dalam diri, merdeka di masyarakat, merdeka juga bangsa ini. Ya kita doakan mudah-mudahan para pemimpin dan para utusan wakil rakyat pada sadar bahwa di bawah ini banyak yang lapar ya, banyak yang kesulitan bekerja, banyak yang di PHK. Mereka enak sehari gajinya 3 juta. Lah kita 3 juta itu cukup buat uang makan sebulan. Mereka enak-enakan padahal kita itu yang menggaji mereka. Bapak bayar pajak kendaraan mak berlipat sekarang, bapak bayar ini bayar itu semuanya pajaknya naik sekarang. La ilaha illallah. Salah pilih orang jadinya ya. Makanya kata orang, rasain lu siapa suruh tuh pilih dia. Itu yang dapat saya sampaikan bapak-bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan ke depan nanti negeri kita semakin baik, bangsa kita semakin maju, dan mudah-mudahan anak kita berpendidikan sampai pendidikan jenjang yang paling tinggi, diberikan pula kemampuan di bidang agama sehingga hidupnya maslahat dunia maupun akhiratnya. Demikian, dan mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Kita hantarkan suratul Fatihah untuk para pendahulu kita, khususnya orang-orang yang sudah berjuang di yayasan ini, mungkin sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan perjuangan mereka membawakan keberkahan di alam barzahnya tersebut. Dan keluarga besar dari jamaah ini mungkin ada yang sedang berharap sesuatu, mudah-mudahan Allah kabulkan harapannya. Allah jadikan pula putra-putrinya putra-putri yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan pula mereka menjadi penyelamat bagi ayah ibunya kelak di akhirat nanti. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin asy-syakirin alhamdulillah fina wa fil mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahya minhum wa nawwati aqabil hajat. Allahumma ighfir lana wa lana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wa bukhli wa min ghalabati dain wa qahril rijal. Rabbana ya Allah, izinkan kami berucap syukur alhamdulillah. Engkau masih berikan kami kemampuan untuk berikhtiar, untuk bersyariat, untuk menunaikan tugas dan kewajiban. Allah jadikan seluruh rangkaian kegiatan kami bernilai ibadah.
Allah, jadikan seluruh harapan kami Engkau kabulkan. Bila ada di antara kami yang saat ini sedang sakit atau keluarganya yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Tidak ada sesuatu yang mampu menyembuhkan penyakit kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Ya Allah, mungkin ada juga di antara kami yang sedang berharap sesuatu. Kabulkan harapannya ya Allah. Rabbana ya Allah, dalam rangka memperingati kemerdekaan negeri kami yang ke-80, maka jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan pemimpin kami ya Allah orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab atas amanah yang diembankan kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.